Oke, selamat siang semuanya dan selamat datang di Siniar Masa Depan Kami. Nah, di episode kali ini kita ini bakal bahas-bahas terkait secara rinci nih dari masing-masing diri kami dan kita bakal ya berbincang secara santai lah, tapi juga mendalam juga tentang perjalanan kami sebagai mahasiswa teknik metalurgi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Tiram Arsyad dengan NIM 1252409 yang akan menjadi pemandu diskusi kita pada hari ini. Nah, di sini kita ini udah bersama teman-teman seperjuangan dari kelompok House of Jaws. Mana gaya Jaws ya, gaya Jaws? Jaws. Jaws, yeah, right. Jaws. Nah, mungkin sebelum itu kita bakal mulai dulu dari perkenalan singkat. Nah, mungkin bisa dimulai perkenalan singkat dari nama, NIM, dan hobi mungkin. Boleh, silakan. Ada yang mau mulai duluan? Siapa duluan? Yaudah aku deh. Halo semuanya, kenalin aku Nabil Mezade Hamri. Biasa dipanggil Nabil, NIM-nya 1252407. Untuk hobi, aku suka banget dengerin lagu sama jalan-jalan. Salam kenal. Salam kenal Nabil. Oke, bisa dilanjut. Oke, kenalin semua. Nama aku Muhammad Rafli Andrian, biasa dipanggil Rafli. NIM 125240112. Untuk hobi sendiri, hobi aku suka berenang dan main game. Salam kenal semuanya. Salam kenal Rapli. Lanjut. Ayo lanjut. Lalu gak ada Apa lagi? lanjut, Oke lanjut, deh. ayo. Oh, ya. Halo Nice. semuanya, kenalin namaku Mahroja Zufar Hanif, biasa dipanggil Zufar. Ini mau 125240227. Hobi aku lari, nge-gym, sama main game. Salam kenal semuanya. Kenal dong. Oke, next. Kenalin, nama lengkap aku Simorang Kirangela Monika Resnauli, bisa dipanggil Jue. NIM-nya 1252409. Hobi aku main games, nonton, sama tidur. Salam kenal semua. Oke, salam kenal Joy. Nah, Oke, terima kasih atas perkenalannya Nabil, Rafli, Jufar, dan Joy. Nah, sebelum kita nyelam lebih dalam, gimana nih? Apa perasaan kalian setelah akhirnya udah rampungin lah peta jalan masing-masing? Kan kemarin kita udah ngerencanain lah dari semester 1 sampai semester 8. Kira-kira di sini udah kalian ngerasa lega atau malah makin deg-degan gitu kayak lihat daftar mata kuliah ke depannya gitu ya? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Rafli, boleh dimulai. Oke, kalau dari aku sendiri sih, dari mata kuliah yang udah diambil nih, jujur takut salah ngambil. Takut nanti di tengah jalan gitu nggak enjoy dalam menjalaninnya. Dan juga aku juga masih belum terlalu mengerti terlalu mendalam lah untuk cari tahu tentang matkul-matkul yang sudah ku cari ini, yang sudah kemarin udah dibikin di roadmap gitu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau nimpalin perasaannya? sama sih. Kalau aku Boleh. mungkin pas lagi nyusun tuh agak bingung ya. Karena katanya di metalurgi itu bisa ambil 3 spesialis sekaligus kan. Tapi yang pas aku nyusun-nyusun ini kok cuma bisa dapet satu spesialisasi doang. Nah, ternyata setelah aku tanya-tanya tuh, ternyata bisa tetap ambil spesialisasi yang kodenya 4 itu tetap bisa diambil di semester-semester sebelumnya atau tahun-tahun sebelumnya dengan cara udah ngambil mata kuliah yang ini prasyarat. Nah, aku sayangnya pas nyusun itu masih belum terlalu tahu, belum terlalu ngerti. Jadi eh, yang aku susun ini cuma bisa dapat satu spesialisasi aja gitu. Oke, Joy dan Jufar mau nimpalin? Kalau gue ya. Ya, duluan. Kalau gue tuh sama sih kayak Nabil, gue tuh kan tadinya pengen ngambil 3 spesialis kan. Cuman tuh kayak setelah gue nyusun tuh kayak yang nggak dapet aja gitu 3 spesialis. Terus kan gue waktu itu sempet nanya Bondan kan, kayak ini gimana. Terus kayak kata Bondan tuh ada kayak apa sih, ada kayak kurikulumnya gitu loh. Jadi ada kayak strateginya buat ngambil biar bisa dapet tiga-tiganya gitu. Cuman waktu itu tuh kayak
masih belum ngerti sih. Jadi kayak aku juga sama kayak Nabil sih, kayak ngambil satu spesialis doang. Oke. Jadi emang rata-rata masih kesulitan ya. Kalau Jufar gimana Jufar? Kalau aku sendiri sebenarnya masih gimana ya? Kalau ngejalanin tuh kayak masih takut-takut juga, kayak nanti bakal belajar tentang apa sama kayak gimana kan belum tahu banget. Jadi kalau aku sih mungkin masih idealis kali ya ngambil 3 sih, supaya mengetahui metalurgi lebih dalam dari hulu sampai hilir tuh ilmunya tentang ngapain aja gitu. Hmm. Oke. Berarti dari diskusi barusan tuh beberapa dari kita nih udah ada ngerasain lah kalau oh kita nih udah ngerasa terarah dan tapi sedikit ngerasa ragu gitu terkait ke depannya gimana. Nah, tapi ya at least tuh kita udah punya panduan gak sih? Udah punya panduan dan itulah juga jadi tujuan kita hari ini. Kita tuh bakal saling berbagi tentang rencana studi kita lewat ya si peta jalan itu. Nah, alasan dibaliknya dan gimana sih itu semua itu terhubung dengan mimpi kita nanti setelah lulus. Jadi selain bikin peta jalan, kita apa diharapin juga ya udah ada mimpi yang udah bisa eh, seminimal minimal terhubung lah sedikit-sedikit dan mimpi tersebut bisa dijalanin setelah lulus. Nah, kita juga bakal sedikit mengupas pandangan kita tentang ya dunia metalurgi ini sendiri. Jadi ya berdasarkan pemahaman kita sejauh inilah. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut dan mari kita masuk ke topik utama. Nah, di topik pada kali ini, fokusnya ini kita bakal diskusi peta jalan dan pilihan spesialisasi. Nah, seperti yang kita tahu, salah satu hal yang apa ya paling krusial gitulah dalam dunia perkuliahan ini ya merancang mata kuliah yang bakal kita ambil ke depannya. Nah, saya lihat nih dari peta jalan yang udah kita kumpulin, ada beberapa dari kita, termasuk gue sendiri, Rafli, Zufar, Jue, terus Nabil, itu tuh yang ada yang ngambil pendekatan ya udah nyapu bersih gitu. Nyapu bersih, gimana maksudnya nyapu bersih itu kayak ngambil 3 spesialisasi sekaligus. Spesialisasi PBG, pengolahan bahan galian, terus spesialisasi metalurgi ekstraksi, ME, dan spesialisasi metalurgi fisik. Nah, coba mungkin kita mulai dari Zufar gitu. Apa yang mendasari keputusanmu buat ya apa menyapu bersih dari 3 spesialisasi ini sekaligus? Nah, kalau aku sendiri kenapa aku ngambil 3 spesialisasi sekaligus? Karena supaya aku tuh tahu kalau misalkan ilmu metalurgi itu kayak gimana misalkan dari awal tuh, yaitu pengolahan bahan galian itu dari awal banget sampai sampai metalurgi ekstraksi sampai metalurgi fisik, supaya aku tuh tahu kayak akhirnya tuh sampai di mana ilmu metalurgi ini. Dan juga karena aku suka mengenai tentang dunia bisnis dan ekonomi, supaya aku kalau misalkan aku udah cukup modal untuk membuat industri, apalagi aku punya jurusan di metalurgi ini, supaya aku bisa apa ya, bisa melanjutkan eh, industri yang sesuai dengan jurusan aku sih itu. Jadi biar ada penguasaan juga di industri secara menyeluruh gitu ya. Kalau Betul, dari betul. Rafli, kalau dari Rafli Oh, gimana Rafli? kalau aku juga sama, aku juga ngambil 3 spesialisasi. Alasan aku ngambil 3 spesialisasi itu yaitu metalurgi fisik, pengolahan bahan galian, sama metalurgi ekstraksi adalah aku melihat metalurgi ini luas banget, dan dengan luas seperti itu tuh aku ingin mempelajarinya semuanya gitu supaya bisa memahami dan juga bisa punya pemahaman lebih selama di industri gitu. Dan juga aku melihat kayak spesialisasi, minor, double major itu tuh baru hanya terjadi di Indonesia, tuh baru ITB doang. Di UI belum ada, di univ top yang lain juga belum ada gitu. Jadi menurut aku sayang banget gitu kalau nggak dimanfaatin sebaik mungkin, itu sih paling. Hmm. Nah, menarik sih. Nah, itu juga jujur aja ya. Itu sejalan juga dengan pemikiran aku gitu loh. Karena ya pengen nguasain proses metalurgi itu secara menyeluruh gitu lah.
dari hulu terus ke hilir. Nah, Hmm. tapi nih, menurut kalian dengan ngambil cakupan seluas ini, itu tantangan terbesarnya tuh kira-kira nanti itu apa? Mungkin dari segi SKS yang padat gitu, atau mungkin ya harus ganti-ganti topik mungkin gitu supaya cara berpikir di antar bidang kan ini kan beda-beda nih. Jadi kalian tuh harus berdiri di tiga apa ya spesialis tersebut. Jadi kayak seolah-olah ganti keahlian nanti putar lagi gitu. Kalau dari kalian gimana? Apakah ada tantangan atau mungkin apa kira-kira tantangan terbesarnya apa gitu? Yang udah jadi bayangan kalian? Dari Nah, Rafli aku boleh. boleh. Dari siapa? Rafli. Oh iya boleh. Jufar dulu deh boleh sok. Kalau aku mikirnya gini sih, mungkin kalau dari 3 spesialisasi ini lebih sulit tuh di bagian mungkin transisi berpikirnya aja sih. Kayak kamu nih menjurus ke satu spesialisasi. Nah, sebenarnya satu spesialisasi ini kan ilmunya pasti luas banget kan. Jadi untuk mempelajari 3 spesialisasi secara sekaligus tuh mungkin cukup berat kali ya untuk melakukan hal yang 3 sekaligus gitu, yang secara mendalam. Dan juga mungkin belajar dari banyak sumber juga ya tantangan terbesar sih kayak kamu mempelajari 3 spesialisasi tapi kamu juga nyari sumber yang banyak gitu. Pasti banyak banget dong sumbernya. Terus itu kamu harus mempelajari semua hal dengan secara mendalam, secara analisis, secara mendalam banget lah pastinya. Itu mungkin tantangan terbesar sih. Oh, berarti emang tantangannya itu emang harus pelajari secara mendalam gitu. Nah, kalau dari Rafli gitu, alasannya serupa dengan Jufar atau mungkin ada ngelihat tantangan dari pandangan yang berbeda gitu, Rafli? Kalau dari aku sih kurang lebih sama seperti Zufal. Cuman menurut aku tuh yang bikin lebih sulit lagi itu apa ya? Karena kan 3 materi ini menurut aku memang ada beririsan, tapi kan ada juga yang perbedaan-perbedaannya. Nah, mungkin dengan yang perbedaan-perbedaannya ini kayak matkul yang cuman ada di metalurgi ekstraksi, contohnya kayak metalurgi pemurnian baja atau metalurgi fisik seperti refraktori, tanur dan bahan bakar atau di pengolahan bahan galian seperti konversi batu bara gitu. Kan 3 matkulnya tuh berbeda contoh beberapa matkul dari 3 spesialisasi. Mungkin menurut aku dengan perbedaan matkul gitu tuh takutnya malah menjadi lebih chaos aja nanti di saat kita kuliahan. Itu sih. Oke, menarik sih. Berarti seperti ada benang merah gitu lah ya. Nah, Ya, mungkin dari yang lain, dari Joy dan Nabil ada pertanyaan buat Jufar dan Rafli. Apa ya? Mungkin sebenarnya ya, kan aslinya itu kalau biar dapat 3 spesialisasi itu nggak harus ngambil semua matkul yang ada di spesialisasi tersebut kan. Ada eh, matkul-matkul yang beririsan gitu. Jadi nggak perlu ngambil kalau total-total tuh kemarin kalau nggak salah 39 SKS ya. Tapi bisa dengan cara ngambil 23 SKS saja itu udah mencakup semua spesialisasi. Jadi menurutku itu udah lumayan dipermudah banget sih. Nggak yang berat-berat banget. Ya gitu deh. Terus misalnya kalau nggak salah itu kalau yang beririsan tuh total-total ada 23 SKS doang. Jadi bisa diambil kayak 2 apa 3 semester doang. Tapi kita udah bisa dapat 3 spesialisasi sekaligus. Nah itu eh, kurikulum yang oke banget sih di ITB. Dan dari Prodi sendiri juga mendukung banget gitu dengan adanya spesialisasi tersebut. Itu insight yang menarik sih. Dan jujur, gue baru tahu informasi tersebut. Jadi, thank you Nabil. sama-sama sih baru tahu juga gue. Thank you Ya, Nabil. aman aja. Anjay. Nah, mungkin setelah kita dari sesi spesialisasi 3 gitu dari Jufar juga Rafli. Mungkin sekarang kita beralih ke yang spesialisasinya metalurgi ekstraksi. Ada nggak di sini yang ngambil metalurgi ekstraksi? Gua. Nah, Oke, Joy. Berarti kita lanjut ke Joy. Nah, Joy? Apa sih yang ngebuat lu ini yakin buat
mendalami bidang ini secara spesifik dan juga ada nggak target-target yang dikejar gitu? Misalnya alasan buat ngambil lah spesialisasi metalurgi ekstraksi ini. Kalau dari gue ya, kan metodologi ekstraksi itu kan lebih fokus kayak ke ekstraksinya gitu kan, kayak belajar tentang pirometalurgi, hidrometalurgi gitu-gitu kan. Nah, kalau gue tuh mikirnya di prospek kerjanya sih, kayak di Indonesia kan sekarang lebih banyak fokusnya ke situ kan, kayak ekstraksi-ekstraksi dan kayak bakal lebih banyak apa sih kayak lapangan kerjanya ke arah situ gitu. Jadi makanya gue mikir kayak dibanding dua spesialis yang lain tuh kayak di Indonesia ini prospek kerjanya paling oke. Cuman setelah gue mengerjakan Metalize D4 kemarin, gue tertarik ke metalurgi yang satu lagi, metalurgi fisik. Soalnya kayak menurut gue di Indonesia tuh masih jarang kan metalurgi fisik tuh. Dan kayak menurut gue tuh metalurgi fisik tuh buat kedepannya, buat kayak di masa depannya tuh sangat-sangat berguna lah gitu di Indonesia terutama ya. Jadi masih mikir sih mau gimana spesialisasinya. Oke. Berarti alasan awal itu karena prospek kerja itu yang jelas dan luas gitu ya kalau di metalurgi ekstraksi. Apalagi kayak ya sekarang tuh industri smelter di Indonesia tuh lagi Iya. ditumpuhin banget lah. Nah, Sama gini, gue kan ada kayak kenalan gitu kan di bidang metalurgi, terus kayak dia tuh nge-recommend ke gue tuh buat ngambil ke pirometalurgi aja gitu. Makanya gue kayak mikir kayak apa gue ke metalurgi ekstraksi aja ya. Cuman gue kan sempat nyari-nyari juga kan kayak prospek kerjanya gimana sih kalau misalnya ekstraksi, kalau misalnya metalurgi fisik, kalau misalnya metalurgi bahan galian. Terus tuh sebenarnya kalau dari gue sendiri sih lebih tertarik ke metalurgi fisik ya. Soalnya kayak kemungkinan besar dia tuh banyaknya kerjanya di lab daripada kayak di lapangan gitu kan. Kalau misalnya metalurgi ekstraksi kan lu banyaknya kerjanya di lapangan kan, kayak di industri gede gitu. Kalau misalnya lu lihat metalurgi fisik, dia tuh kayak banyaknya bakal kerja di lab, soalnya bakal lebih fokus ke mikro-mikronya gitu kan, kayak ke hal-hal mikro gitu. jujur ini pilihan ini strategis banget sih. Nah, tapi nih Joy, gue ini ada pertanyaan. Di peta jalan yang udah dibuat, itu lu juga ngambil beberapa mata kuliah pilihan gitu, kayak pengelolaan limbah industri, terus juga dari prodi lain ngambil biohidrometalurgi. Nah, menurut lu ini tuh seberapa penting sih sustainability atau kayak ya keberlanjutan lah di industri ekstraksi yang sekarang gitu, dan kenapa dan gimana mata kuliah itu tuh bisa mendukung visi lo atau tujuan lo ke depannya? Kalau sustainability, kalau keberlanjutan pasti penting banget ya kalau di industri, terutama yang sekarang kan kayak isu-isu yang sekarang tuh pasti kayak masalahnya tuh ya itu lagi kan kayak nggak sustain lah gitu, nggak keberlanjutan industri-industri. Jadi gue tuh ada ngambil pengelolaan limbah industri kan, itu dari TL. Soalnya kayak menurut gue ya penting aja gitu loh buat tahu kayak gimana caranya biar kayak Indonesia tuh bisa makin green gitu loh industrinya, nggak kayak terus-terusan emisi karbon CO2-nya tuh gede-gede terus gitu. Paham. Berarti ya secara garis besar tuh ya ini nunjukin gimana lah dasar keilmuan metalurgi gitu ya bisa langsung diterapin buat ngejawab tantangan industri di keberlanjutan ini. Nah, mungkin dari Nabil, Jufar, Rafli ada pertanyaan nggak buat Joy? Aman sih. Kalau dari aku sih nggak ada ya. Nggak ada kalau dari aku. Kalau aku sih nggak ada ya. Nggak ada sih, aman sih. Aman. Oke, berarti Joy ini udah ngejelasin tentang visinya juga tujuannya terkait peta jalannya. Nah, terakhir Nabil. Nabil nih ada peta jalan ini ngambil spesialisasi apa tadi? Pengolahan bahan galian ya? Yes, pengolahan bahan galian. Nah, Tuh. Nabil nih bisa ceritain nggak terkait tujuannya ngambil bahan galian? Karena kan PBG ini beberapa kali itu dianggap kayak seperti tahap awalnya kan, karena kan
pengolahan bahan galian itu biasanya dilakukan di tahap awal setelah dari ekstraksi dari bumi gitu. Nah, Benar. menurut Nabil nih, ada nggak sih Nabil tuh ada pemahaman yang lebih dalam nggak supaya ini tuh bisa memberikan ya keuntungan strategis gitulah ya buat lu sendiri dan juga mungkin secara keseluruhan buat dia di rantai proses metalurgi gitu loh. Boleh Nabil? Oke. Jadi, kenapa alasan aku milih PBG ini? Karena asal daerahku itu kan dari Kalimantan ya, terkhusus Balikpapan. Nah, sekitar Balikpapan tuh ada banyak site-site tambang batu bara. Nah, dari saya sendiri tuh aku eh, memiliki minat untuk nanti bekerja di site gitu. Nah, aku jadi penasaran kalau gimana metalurgi ini bekerja di bagian site-nya langsung gitu, mengolah dari batu bara yang baru dieksploitasi dari bumi menjadi sesuatu yang bisa digunakan langsung. Misalnya aja kayak eh, batu bara buat eh, PLTU gitu, yang biasanya kalau di Balikpapan itu langsung dikirim pakai tongkang ke Pulau Jawa. Nah, selain itu, aku juga mungkin mengolah batu bara tuh bisa juga kalau nggak salah jadi ini deh, apa namanya, bahan bakar tanur nggak sih? Yang apa namanya, coke ya, ya nggak sih? Waktu itu sempat ada di Metalize batu bara tuh bisa jadi eh, batu baranya metalurgi gitu. Nah, aku juga pengen mengolah batu bara itu jadi hal itu. Selain itu aku juga sebenarnya interest interest banget sama dunia pertambangan. Kayak mineral-mineral itu aku lumayan interest. Jadi aku rasa PBG ini lumayan cocok sama aku. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan bahwa nanti semester-semester berikutnya aku juga bakal ngambil 3 spesialisasi tersebut. Karena ya udah sayang aja gitu kalau udah kuliah 4 tahun lama-lama bisa ada kesempatan buat menguasai 3 spesialisasi tersebut, cuma bisa ambil satu spesialisasi sih sayang gitu. Berarti emang apa ya urgensinya itu dari lingkungan di sekitar gitu ya, dari lingkungan sekitar asal. Benar. Karena di Nah, lingkungan aku tuh lumayan banyak pertambangan, biasanya ya batu bara tambangnya. nah tapi nih gue lihat di semester 7 lo ini ada niatan Yes. buat ngambil mineralogi proses dan pemercontohan mineral dan batu bara. Itu tuh gimana sih bisa apa ya? Bisa wujudin apa tujuan lo ke depannya gitu. Iya, jadi kan kalau pengolahan bahan galian tuh fokusnya tuh kayak pengolahan mineral, pengolahan batu bara, pengolahan mineral industri. Jadi di PBG sendiri ini berfokus buat eh, mengubah biji menjadi konsentrat. Ya, dari konsentrat sendiri juga bisa lanjut ke metodologi ekstraksi buat jadiin logam mentah gitu. Jadi penguasaannya cuma dari mengolah biji yang baru diambil dari bumi, baru ditambang, kemudian jadi konsentrat. Yang biasanya langsung bisa dipakai buat eh, bahan bakar tadi, bahan bakar PLTU gitu-gitu. Karena ya itu tadi aku lebih suka kerja di site mungkin ya, kayak langsung ditambangnya gitu. Sih. Nah, berarti kan kita bisa lihat bahwa kalau pilihan ini bisa bervariasi dan setiap orang tuh punya penyesuaian tersendiri terhadap tujuan-tujuannya. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan nggak buat Nabil? Aman ya, Aman? aman ya. Aman sih, aman-aman. Aman. Oke. Nah, berarti kan kita ini udah ngebahas secara cukup mendetail terkait kenapa ngambil peta jalan tersebut, spesialisasinya, dan juga tujuan ke depannya tuh seperti apa. Nah, setelah ngedengar alasan di balik peta jalan masing-masing, nah kita nih bakal lanjut ke proyeksi yang sedikit lebih jauh gitu lah. Nah, mungkin bisa dimulai dari Joey. Dengan fokus di metalurgi ekstraksi ini dan juga perhatian lu yang cukup mendalam ke isu-isu di lingkungan,
ada nggak sih masalah spesifik yang pengen lu pecahkan saat berkarir nanti gitu loh? Masalah spesifik ya? Mhm. Kalau masalah karir sih sebenarnya gue belum mikir sejauh itu ya, kayak mau karirnya gimana. Cuman kayak gue pengen try buat solve problem ini sih, kayak sustainability sih terutama. Soalnya itu kayak masih problem utama di Indonesia kan. Mhm. Cuman kalau masalah mau kerja di mana, mungkin masih belum kepikiran sih. Soalnya kalau misalnya di industri gede, mungkin kalau harus turun lapangan ya, mungkin gue nggak terlalu suka gitu loh. Gue lebih choose buat di lab. Makanya kenapa gue lebih tertarik ke metalurgi fisik daripada ekstraksi gitu kan. Buat for now sih masih kayak mikir-mikir sih maunya kemana karirnya. Berarti lebih interestnya di proses engineer ya, yang di lab itu. Yes. Mhm. Berarti ini udah relevan banget sih sama kebutuhan industri yang sekarang. Nah, mungkin dari yang lain ada pertanyaan nggak buat Joy? Aman kok, aman, nggak ada. Aman. Aman, aman. Nah, dari Joy udah ngejelasin terkait masalah yang mau dipecahin ke depannya. Nah, kalau misalnya dari Rafli deh, yang ngambil 3 spesialisasi. Nanti tuh Rafli ini pengen masuknya tuh ke industri manufaktur atau mau masuk ke industri hilir gitu. Nah, misalnya kayak dengan pemahaman lu tentang PBG dan juga metalurgi ekstraksi, ini tuh ngasih keunggulan gak sih dibanding lulusan teknik lain yang mungkin hanya fokus di bagian hilir aja gitu loh. Mhm. Jujur, tapi kalau untuk menyelesaikan masalah, aku tuh pengen banget, lebih tepatnya sih di metalurgi fisik. Ada nama matkulnya tuh metalurgi pengelasan. Jujur, aku tuh pengen jadi welding engineer. Kayak pengen banget jadi orang yang bisa menyelesaikan masalah tentang karat, tentang besi gitu, tentang mengelasan. Soalnya kalau dari yang aku lihat gitu, permasalahan mau di pertambangan, mau di oil and gas gitu, itu tuh banyak permasalahan yang ya kesalahan-kesalahannya tuh kesalahan yang nggak harus dilakukan gitu, yang menurut sepele lah harusnya gitu. Seperti kayak mengelas nggak ada kemampuan untuk mengelas, kurangnya kemampuan untuk mengelas, dan juga ya masih belum ada keterampilan lah untuk mengelas juga. Dan juga aku pengen bisa banget solve it-nya tuh lebih ke failure analysis. Kayak bisa menganalisis bagaimana kapan dia failure-nya. Itu sih kalau dari aku. Oke. Berarti memang tujuannya nih unik ya, soalnya pengen punya kemampuan di pengelasan juga. Jadi biar Ya, nambahin hard skill gitu ya, play ya. iya gitu. Nah, Jujur itu aku kalau untuk 3 spesialisasi ini, jujur aku masih belum terlalu yakin sama pilihanku. Mhm. Aku masih lebih condong ke metalurgi fisik sampai saat ini. Cuman aku pengen mencoba lebih dalam aja untuk semua spesialisasi gitu. Oke, berarti emang pengennya tuh metalurgi fisik, tapi supaya nguasain mungkin ambil tiga-tiganya dulu gitu ya, Iya baru nanti ke gitu. depannya nyesuaiin. Iya iya. Oke, itu pandangan yang unik sih, Pli. Nah, Hmm. itu kan kalau dari Rafli yang punya ketertarikan di 3 spesialisasi. Kalau misalnya Jufar nih, yang juga ngambil 3 spesialisasi, ada nggak target spesifik atau pandangan yang mungkin serupa juga dengan Rafli gitu loh, Pak? Kalau aku gini ya, kenapa aku ngambil 3 spesialisasi, seperti yang aku bilang tadi, aku tujuannya tuh, sebenarnya mau mengembangkan industri metalurgi. Jadi, aku mau, bukan orang yang jadi orang yang pekerja, tapi aku yang mau menciptakan. Karena, sebenarnya gini, yang udah kita kerjain di Metal SD4 itu membahas tentang industri yang kita tuh butuh untuk menjadi orang yang menciptakan apa ya, orang yang menciptakan
perusahaan lah, industri gitu. Jadi aku mau dari 3 spesialisasi ini aku mau mendalami semuanya untuk mengetahui ke depan di mana nih kalau misalkan suatu saat yang mana spesialisasi yang mana yang cocok buat aku bangun perusahaan ini. Jadi aku tujuannya itu sih kayak mau mengetahui lebih dalam tentang industri metalurgi yang bakal aku ke depannya mau ngapain gitu. Jadi secara umum tuh ngambil semuanya dulu biar kayak punya pemahaman lebih ya buat kedepannya mau ngambil apa. Betul, betul, betul. Dari Joy sama Nabil atau Rafli, ada pertanyaan nggak? Lanjutan gitu buat Jufar. Cukup. Aman. 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 Oke, berarti terakhir Bang Nabil dengan spesialisasinya di pengolahan bahan galian. Ada nggak target karir yang mungkin lebih fokus ke site karena tadi kan bilang pengen ke site di lapangan atau mungkin ya di bagian analisis atau mau justru malah ya udah kerja di kantor pusat yang lebih kerencanain gitu. Dan kenapa gitu mau lebih targetnya di situ? Apa ya? Mungkin dari site sendiri baik tadi sih. Sebenarnya ya, karena site dekat rumah, aku pengen tetap buat iya kerja, tapi masih ada waktu buat keluarga gitu. Nggak yang jauh-jauh banget. Selain itu, kalau misalnya di site, itu bisa juga menjadi jenjang karir mungkin ya. Awalnya emang kita jadi junior, lama-lama ya bisa jadi manajer mungkin. Kemudian, eh, dari awalnya site sendiri, itu awal yang benar-benar udah bagus banget ya. Kayak misalnya, eh dari awalnya kita mencoba buat ikut-ikut proyekan dosen, misal lama-lama kita juga udah punya keahlian itu sendiri. Jadi pas misalnya kita udah kerja nanti, bisa menguasai, terus ya apalagi misalnya dari ITB gitu kan, udah pasti perusahaan itu nganggep kita bisa semuanya lah. Nah, kalau misalnya aku ambil PBG mungkin sayang sih, ya kan. Cuma PBG doang yang dari hulu, ya kan. Kayak mengolah dari bahan galian, kayak mineral-mineral buat jadi konsentrat aja. Sedangkan biasanya perusahaan itu minta kita buat menguasai semuanya gitu, apalagi lulusan metalurgi ITB. Nah, oleh karena itu, mungkin ke depannya aku tetap ngambil ini sih 3 spesialisasi tadi. Karena ya udah jelas prospek kerjanya lebih mendukung itu daripada cuma dapetin satu spesialisasi aja gitu. Jadi ya mungkin ke depannya aku bakal ambil 3 spesialisasi gitu sih buat ke depannya. Ngerti. Nah, di sini kan kalian semua ini udah ngejelasin semua terkait tujuannya ke depan dan juga rencana karirnya seperti apa. Satu pertanyaan terakhir deh, yang singkat aja. Setelah kalian nyelesain pendidikan nih di Teknik Metalurgi ITB, kalian kepikiran mau lanjut S2 mungkin setelah lulus atau mungkin lebih baik nyari pengalaman kerja atau mungkin mau sambil disambi gitu loh. Mungkin dari Jufar boleh. Kalau aku gini ya, tadi sebenarnya yang tadi aku bilang tujuan awalnya tuh aku ingin menciptakan industri metalurgi itu membuka lapangan pekerjaan buat para engineer. Jadi aku mungkin cari modal dulu buat eh, membangun industri metalurgi ini. Jadi aku membuat apa ya, mencari modal tuh bisa dari manapun, bisa dari eh ya banyak sih kayak bisnis digital marketing atau yang lagi sekarang tentang industri AI ataupun itu. Tapi dengan jurusanku yang ini tetap aku bakal mungkin relevansi buat ya tadi aku bilang membangun lapangan pekerjaan. Jadi aku mencari modal dulu deh gitu sih. Oke, itu kalau dari Jufar buat nanti setelah lulus. Boleh dari Joy, setelah lulus gimana? S2 kerja Hmm, atau kalau S2 dari sambil gue kerja? ya,
Kalau dari gue sih, gue pengennya sih nyambi ya, kayak kerja sambil S2. Cuman kalau misal nggak memungkinkan, mungkin bakal prioritize kerja sih. Kalau dari Nabil dan Rafli gimana? Kalau dari aku sendiri sih, aku ingin kerja dulu supaya menambah pengalaman sih dan juga ya nambah penghasilan. Karena memang sejatinya aku pengen masuk kuliah tuh karena ingin menambah penghasilan gitu. Apa punya pekerjaan tetap lah gitu. Kalau Oke. Nabil gimana Nabil? Mungkin kalau aku itu cukup dilema ya. Apalagi kalau misalnya S2 di ITB itu ada yang sistemnya fast track kan. Nah, fast track sendiri itu kayak bisa dapat beasiswa gitu yang awalnya bayar 15 juta per semester kayak jadi gratis gitu. Nah, itu lumayan interesting banget sih. Nah, tapi takut ya kalau misalnya S2 langsung kayak takut overqualify aja di dunia kerja. Apalagi Indonesia masih belum seluas itu kan dunia metalurginya. Jadi kayaknya masih agak dilema. Tapi mungkin kayak kerja dulu sih buat nambahin pengalaman sama punya penghasilan dulu gitu. Jujur ini eh kita sevisi sih Bill. Gue juga masih tertarik dengan program fast track ini, tapi ya masih Iya. dipikirin lagi apakah nanti kerja dulu atau lanjut S2-nya setelah kerja gitu. Nah, kita ini kan udah ngedengar berbagai pandangan gitu, dan dari diskusi kita ini tuh kayak terlihat jelas lah kalau meskipun kita ada di jurusan yang sama gitu, tapi kita tuh tak punya peta jalan gitu, peta jalan dan aspirasi ini yang berbeda-beda, dan juga ya tujuan karir yang cukup beragam. Nah, ini tuh ngebuktiin betapa luasnya peran dan perkembangan ya ilmu metalurgi lah, bisa kita lihat. Tapi ya nggak hanya tentang besi dan baja gitu, tapi juga tentang ya material, energi, terus juga lingkungan tadi dari Joy juga. Nah, sebagai penutup, saya mungkin supaya pendengar juga merasa seru, penonton juga merasa seru, ini deh, coba kasih satu harapan gitu atau visi kalian buat industri metalurgi di Indonesia dalam 5 sampai 10 tahun ke depan. Di mana sih kalian melihat diri kalian tuh berkontribusi di dalamnya? Mungkin secara singkat aja ya. Oke. Dari Nabil boleh ya? Dari Nabil. Apa ya? Visi buat metalurgi Indonesia setelah aku ngerjain Metal S4 kemarin, semoga metalurgi fisik di Indonesia ini semakin maju sih. Karena sayang banget kalau misalnya kita cuma mengelola sebagai bahan setengah jadi doang, terus ntar diekspor. Habis itu dari bahan ekspor tersebut diolah menjadi bahan jadi kayak misalnya kerangka baja gitu-gitu. Eh, dijadiin aluminium. Kalau dari Indonesia kan cuma aluminium coil ya. Terus sayang banget kalau misalnya kita nggak mengolah itu sekalian langsung. Jadi semoga Indonesia metalurgi fisiknya bisa maju sih. Nggak harus eh, ngambil dari tenaga asing juga. Tkdn-nya semoga juga semakin meningkat di dunia metalurgi. Itu aja sih. Oke, mungkin yang lain. Dari Rafli, Jufar, Kalau Joy. dari aku mungkin semoga apa ya industri hidrometalurgi itu lebih dikembang lagi sih. Karena apa gitu menurut aku untuk smelternya untuk smelter hidro sama piro tuh jauh banget perbedaannya. Pada ya gitu aja sih dulu dari aku. Oke, dari Jufar dan Joy. Kalau dari aku ini sih apa? Ayo dibangun lagi hilirisasinya, jangan mau kayak dimanfaatin sama negara lain, jangan mau sampai kayak di kita bangun smelter di dalam negeri ini tapi barang-barangnya tuh dari luar negeri. Terus kita fokusin juga di metalurgi fisik tuh yang bakal ngebangun negara kita jadi lebih maju, lebih hilirisasi. Terus ayo lebih fokus lagi, jadilah kita yang pencipta bukan kita yang pengguna lah gitu. Gitu sih. Oke. Joy. Kalau dari gue sih, gue berharapnya SDM Indonesia di bidang metalurgi ini di masa depan tuh makin banyak sama
makin berkualitas, kayak kayak kita bisa ngehasilin produk yang bisa bersaing di luar negeri gitu, kayak kita nggak harus jual bahan mentah doang ke luar negeri dan kayak mereka yang dapat untungnya gitu. Jadi kayak gue berharap Indonesia bisa dapat keuntungannya juga gitu loh. I see. Nah, ini pandangan yang luas dan juga bagi gue ini berharga banget sih. Nah, kalau bagi gue sendiri, ya gue berharap bisa jembatanin seluruh proses dari ya, mungkin dari bahan mentah gitu sampai ya produk rekayasa di killer gitu. Buat ya kita bisa ciptain lah rantai gitu yang bisa ningkatin industri secara value gitu yang kuat di dalam negeri. Nah, diskusi kita hari ini tuh bener-bener ngebuka wawasan kita tentang gimana sih kita nih sebagai calon insinyur gitu lah. Kita kan insinyur ya, insinyur metalurgi yang bisa berkontribusi juga. Nah, gua eh, berterima kasih banyak ke Jufar, Jue, Rafli, Nabil juga atas diskusinya nih kita yang udah luar biasa banget sih. Dan semoga gue berharap apa yang kita rencanakan ke depannya bisa terwujud dan terima kasih juga buat para pendengar yang sudah menyimak. Nah, mungkin terakhir buat nutup, kalau gue bilang House of Jaws gitu, gaya gini, terus bilang cabut gitu ya. Oke, sip. Siap. 1, 2, 3. House of Jaws. Ya. Cabut. Cabut. Bye. Bye. Thank you Bye. penonton. Dah cabut beneran lagi.